Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Ulina Saragih. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 106204 Tanjung Raja, Kabupaten Deli Serdang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan D3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 253091640. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SD Negeri 106204 Tanjung Raja, Kabupaten Deli Serdang, dengan materi Raja Daud yang Bijaksana kelas 5 dengan model pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik seluruhnya, selamat pagi. Baik, Bu. Apa kabar pagi ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Mantap. Hari ini, pelajaran hari ini kita belajar tentang Tema Raja Daun yang Bijaksana, Bu. apa? Tema Raja Daun yang Bijaksana, Bu. Baca dulu bagus. Apa temanya? Raja Daun yang Bijaksana, Bu. Kurang kuat. Apa? Raja Daun yang Bijaksana. Baik, Raja Daud yang bijaksana. Oke, sebelum kita sampai kepada pembelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu satu-satu ya. Ya, Bu. Baik, yang pertama, Juan Cardo Damani, Farel Supriyandi Sipayung, Agnes Laura Purba, Joshua Alfiano Sipayung, Hadir, Bu. Evelyn Amora Sipayung, Hadir, Bu. Angela Devora Borugirsang, Hadir, Bu. Maria Jessica Olisi Tepu, Hadir, Bu. hadir. Alif Alfredo Girsang, Hadir, Bu. hadir. Berarti semuanya kita hadir ya. Hadir, Bu. Oke. Minggu yang lalu ada satu orang yang nggak hadir kan? Berarti sekarang kita semuanya hadir. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk anak-anak ibu, siapa yang mau bersedia membawakan doa? Oke, Pak Kevin silakan ke depan. Bagi anak-anak ibu yang lain, ayo kita ambil sikap sempurna, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, kami bersyukur atas berkat hari ini yang bisa kami sekolah, kan? Sebentar lagi kami memulai pelajaran, memberikan kemudahan agar bisa menjawab soal-soal yang dikasih Tuhan kami. Kami Kristus Tuhan antara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita semuanya berdiri. Ayo, kita lemparkan otot-otot kita bernyanyi. Dengarkan ya. Daki, 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 gunung yang
Raja yang bijaksana. Nah, Raja Daud seorang yang bijaksana itu adalah nabi yang dipilih oleh Allah. Siapa yang pernah dengar nama Daud? Atau di kampung kalian ada namanya Daud? Tidak ada, ya kan? Nah, kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari kita itu perlu menjadi manusia yang bijaksana. Walaupun kamu anak-anak, kamu juga sudah harus bisa menjadi orang yang belajar menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana. Apa tujuannya, Bu? Kenapa harus kami menjadi orang yang bijaksana? Iya, karena dengan kamu memupuk dirimu sejak dini menjadi orang yang bijaksana, kamu akan menjadi orang yang benar-benar berkarakter di masa depan, bisa terarah hidupnya. Nah, begitu juga pelajaran yang kita akan pelajari hari ini, seorang Daud, pemimpin yang tangguh dan bijaksana. Siapa yang pernah dengar siapa itu tokoh Daud dalam kitab suci? Pernah dibaca kitab sucinya? Di perjanjian mana ada kisah Raja Daud yang bijaksana? Perjanjian baru, perjanjian lama? Hah? Di perjanjian lama? Iya, di perjanjian lah. Kisah perjanjian lah. Lama. Kalau di perjanjian baru itu siapa? Tentang Yesus Kristus. Nah, di perjanjian lama kita menemukan siapa Daud. Di situ akan dikisahkan bagi kita siapa Raja Daud. Nanti kamu akan mengerti di pembelajaran ini, kamu akan mengerti siapa Raja Daud itu. Nanti kita akan bicarakan bagaimana kisah Raja Daud. Sebelum sampai kita pada siapa Raja Daud itu, Ibu tanya dulu sama anak-anak Ibu sekalian. Ada pertanyaan di situ kan? Ada, Bu. Iya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemimpin? Siapa yang tahu apa itu pemimpin? Ya, Evelyn, apa? Kemampuan dan wibawa untuk menyerahkan, mempertikaikan orang lain untuk bersama-sama untuk mencapai tujuan. Seseorang pemimpin harus mampu menjadi pengadaan bagi anggotanya. Apa? Seorang pemimpin harus menjadi apa? Seorang pemimpin harus menjadi panutan, contoh. Ya kan? Harus jadi panutan, harus bisa menjadi contoh yang baik. Itulah seorang pemimpin. Apa itu yang dimaksud dengan pemimpin tadi? Seseorang yang mampu mengarahkan atau membimbing atau apa? Mengatur kelompok, ya kan? Nah, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Seorang pemimpin itu haruslah menjadi seorang pemimpin yang benar-benar bijaksana, memiliki karakter, benar-benar baik. Ya kan? Oke. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, ini ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap seorang pemimpin katanya? Menurut kalian, bagaimanakah sikap seorang pemimpin itu? Harus adil. Iya, harus adil, tegas, apalagi? Membela yang lemah. Iya, membela yang lemah. Lalu? Bijaksana. Menurut anak Ibu sekalian, contoh sikap pemimpin yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Apa contohnya? Apa tadi Ibu yang kalian katakan itu
tadi? Yang dari sini apa tadi? Seorang pemimpin itu harus tegas ya. Jadi contoh yang bisa sikap yang bisa kalian tiru itu apa? Kalian itu harus bisa bijak, iya bisa bijaksana, tegas, membela yang lemah. Lalu apa lagi? Mencintai atau berteman dengan semua kalangan, tidak milih-milih kan? Tidak pilih-pilih teman, berteman dengan siapa saja, berbaur dengan siapa saja. Iya, itulah dia. Jadi dari ketiga pertanyaan ini kalian sudah mengerti apa itu pemimpin, bagaimana seorang pemimpin itu, dan sikap-sikap yang bisa kita tiru dari seorang pemimpin. Baik, tadi kita sudah belajar bagaimana sikap seorang pemimpin kan? Sekarang kita tonton dulu video berikut ini dan kamu simak apa maksud dan sedangkan dua kecil. Tunggu apa yang salah? Dia Daud. Ayo, lihat dia. Ada yang menyerang dan aku kalahkan. Aku tidak punya waktu untuk bualanmu. Orang gaya. Gizmo. Jika tidak tidur, kamu saya tak ada yang bisa mendapatkan. Tuhan tak bisa apa-apa. baik, tadi kita sudah menonton video tentang Raja Daud yang keberanian Raja Daud melawan apa tadi? Singa. Lalu melawan apa lagi? Raksasa itu siapa namanya? Iya, Goliat. Bilang, sama-sama kita bilang Goliat. Iya. Tadi kalian sudah melihat seberapa besarnya Daud. Dia adalah iya, pendek. Baru kalian lihat tadi Goliat berapa besarnya, di mana? Seperti raksasa? Iya, besar. Tetapi siapa yang menang? Goliat melawan Daud, siapa yang menang? Iya, Daud. Kenapa Daud bisa menang? Iya, karena dia pemberani dan percaya akan kuasa Allah. Itu tadi. Karena dia pemberani dan dia percaya akan kuasa Allah. Nah, Raja Daud dipilih oleh Allah sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Nah, menurut kalian bagaimana kalau pemimpin itu tidak bijaksana? Bagaimana kalau dia tidak bijaksana atau menjadi pemimpin yang sombong misalnya? Nah, siapa pemimpin kita saat ini? Coba. Hah? Pemimpin negara Indonesia siapa sekarang? Bapak apa? Bapak Prabowo. Bagaimana menurutmu kalau Bapak Prabowo itu tidak bijaksana? Coba. Bagaimana negara ini kalau seorang pemimpin itu tidak bijaksana? Iya, akan berantakan. Lalu apa? Akan terjadi ketimpangan ya kan antara si miskin dan si antara si miskin dan si kaya. Baik, setelah kita tadi mempelajari bagaimana kisah Daud, bagaimana kisah pemimpin, sekarang mari kita bentuk dua kelompok A dan kelompok B. Silakan bikin kelompoknya. Kita akan mengerjakan tugas kelompok
dan nanti tugasnya masing-masing akan dipresentasikan di depan kelas kita. Nanti dalam kelompok Ibu ada memperlihatkan gambar, ada 3 gambar. Nah, kalian melihat dulu siapa-siapa yang ada di dalam gambar itu. Udah ada kan situ karakternya kan? Nah, kalian kerjakan dalam kelompok. Ada 3 pertanyaan yang mau kalian kerjakan. Apa situ? Pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama tuliskan. Dan gambar siapa saja kamu lihat di Iya. Coba kalian diskusikan dalam kelompok. Gambar siapa yang kalian lihat itu ada. Lalu apa? Yang kedua? Di antara ketiga gambar di atas yang mana paling kamu sukai? Iya. Dari ketiga itu yang mana yang paling kalian suka? Lalu yang ketiga? Bagaimana kesan mau melihat gambar pada Iya, bagaimana kesanmu melihat gambar pada nomor 3? Oke, yang kerjakan. Ayo Jessica. Apa yang tadi? Baik, ini ada 3 pertanyaan lagi ya. Kerjakan ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, dan 3. Kerjakan juga dalam kelompoknya. Diskusikan dengan teman-temannya. Untuk kelompok A, mana kelompok A? Presentasikan dulu ke depan. Sini bacakan hasil kelompoknya. Ayo Laura. Bacakan hasil kelompokmu. Ke depan sini lagi. Siapa yang bacakan? Hah? Ayo Joshua, mari. Ke depan. Ayo aku. Sudah siap? Mari.
Begitu juga dengan apa tadi? Daud. Dia juga seorang pemimpin yang besar. Dia mampu mengayomi bangsa Israel yang dia pimpin dengan bijaksana. Oleh sebab itu anakku sekalian, sebagai peserta didik yang belajar tentang Raja Daud sekarang ini, marilah kita juga belajar menjadi seorang yang bijaksana, taat kepada Tuhan. Terutama itu ya, segala aktivitas yang kita lakukan harus kita barengi dengan doa. Bangun pagi berdoa, mau makan berdoa, mau berangkat ke sekolah berdoa, sampai di sekolah mau belajar kita juga harus berdoa. Agar apa? Agar segala sesuatu yang kita lakukan diberkati oleh Allah, diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan Raja Daud, dia juga demikian. Tadi yang kita sampaikan kan, yang kita lihat di video, dia melawan Goliat, seorang raksasa. Kita tahu bagaimana Raja Daud yang kecil, tapi dia mampu mengalahkan Goliat. Itu kalau kita lihat dari kekuatannya tidak mungkin kan, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan yang memilih Goliat. Jadi kita juga berharap kita juga sebagai orang-orang pilihan Tuhan kelak ketika kamu tamat sekolah menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Iya, itulah kesimpulan yang dapat diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat meniru bagaimana sikap Raja Daud. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa. Susun dulu bukunya, kita berdoa bersama. Ibu yang membawakan doa. Sudah? Ayo, duduk semua, ambil sikap yang baik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat yang Kau berikan